Tapi sebenarnya dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hovifah. Yang kedua, bahwa saya ingin mengajak semua masyarakat dalam menghadapi 2024 itu, mari kita gunakan pikiran rasio yang baik ya, sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Itu saya kira. Dan Anies, jangan lupa Anies itu, Anies itu kalau Anda pilih yang baik, salah satunya pasti dapat Anies. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa Anies itu secara tradisional ya awal-awal akan di-endorse oleh Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Tapi kalau Demokrat harus AHY jadi wakilnya. Pasti kan nggak mau kalau Demokrat AHY tidak wakil. Mungkin begitu ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga belum ya. tentu juga kan. Tapi sejauh mana Anda yakin bahwa Anies ini bisa dapat kereta? Ini dalam perjalanan yang saya coba bareng-bareng gitu sama Mas Anies ya, diskusi segala macam, dan insya Allah kereta itu dapat. Kereta itu dapat dari nama-nama yang kita sebut tadi. Iya. Oke. Insya Allah dapat lah dari nama-nama itu gitu ya. Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya. Efek suara. Ya, kotel efek ya. Kotel efeknya besar loh Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Di samping dia mesti menang gitu ya, karena menang punya kekuasaan, tapi kursinya kan mesti nambah. Oke. Terakhir ini ada spekulasi ya yang ngeri-ngeri sedap ya, yaitu Puan Maharani diajak umroh oleh orang dekat JK. Orang menganggap JK ini adalah orang yang dekat dengan Anies. Kita tahu bahwa dulu misalnya menantu keponakan JK Erwin Aksa ya, putra dari Aksa Mahmud misalnya, termasuk pendukung Anies di DKI. Dan diperkirakan JK pula yang akan jadi kingmaker bagi Anies misalnya kalau seandainya mau cari partner. Nah yang menarik, tiba-tiba ada spekulasi Anies Puan. Menurut Bung Taufik gimana? Ya dalam politik sah-sah aja tuh. Anies Puan gitu ya, atau Anies Hovifah misalnya, kan sah-sah juga gitu. Tapi Anda sebagai pendukung Anies happy nggak kalau skenario terjadi? Ya itu pernah kita diskusikan ya. Kita diskusikan dan saya kira karena masih panjang waktunya ya nggak apa-apa. Berkembang itu muncul nggak ada masalah. Artinya muncul tidak ada masalah, nanti akan diputuskan saat terakhir. Iya. Begitu ada skenario Anies Puan, Surya Paloh yang menurut yang saya baca dan saya analisis ya, nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan kereta. Datanglah ke Pak Jokowi. Lalu yang saya baca juga, Sugeng Suparwoto orang Nasdem mengatakan mengajukan Ganjar Anies ya. Tapi saya mengatakan kalau dalam perspektif Surya Paloh rasanya bukan Ganjar Anies, Anies Ganjar. Dalam perspektif Jokowi Ganjar Anies. Pendapat Anda? Iya, saya kira gini, kalau kita perhatikan sekarang ini, semua ketua-ketua partai datang ke Surya Paloh. Terakhir SBY gitu kan, Prabowo. Artinya apa? Kan Surya Paloh leader itu di situ dalam hal berhubungan dengan pemilu 2024 gitu ya. Saya kira pendapat Surya Paloh itu kan lebih dominan. Dan
seperti rahasia umum, Surya Paloh dianggap dekat sama Anies. Dekat sama Anies. Jadi kedekatannya itu, sobat daerah sekalian, Anies deklarator Nasdem Ormas, juga pernah bekerja di Metro TV sebagai sebagai freelancer. Waktu itu ada acara apa sama Frida Liguina ya. Kita bacakan lagi ya, Bung Taufik ya. Tapi sebenarnya dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hovifah. Oh, Hovifah. Iya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama soal gender juga. Gender, oke. Yang kedua Jawa Timur. Jawa Timur. Yang ketiga Muslimat. Keempat NU. Nah ini saya kira kalau ini kita bisa dapat agak ringan untuk memenangkan pertandingan ini kalau ini pertandingan gitu. Begitu ya. Karena Anies persepsinya kalau Islam modernis ya. Tapi kan sama-sama basis Islam jadinya. Iya, kan gini. Saya pernah mendiskusikan seseorang ya bahwa Anies itu dianggap kanan. Iya. Saya bilang keliru Anda. Di mana Anies kanan? Nggak ada ciri-ciri Anies itu kanan. Gitu loh. Bahwa kanan mendukung Anies kan nggak ada yang salah. Ya seperti kanan mendukung Prabowo. Iya, kanan mendukung Prabowo atau yang kiri mendukung X. Ya. Kan nggak ada masalah gitu. Ya. Nah, tinggal ke depan saya kira bagaimana yang tengah-tengah itu juga bisa kita dapat ya. Nah, itu figur Anies bisa masuk di situ. Nggak, sebenarnya kan Anies menengah perkotaan, educated kan, dari kelompok-kelompok kelas menengah rasional sesungguhnya. Tapi persoalannya dia sering sekali dipersepsikan sebagai militan, radikal, ekstremis begitu. Nah itu kan orang aja yang membangun itu. Saya bilang satu contoh nih, kemarin tiba-tiba ada yang demo mendukung Anies FPI palsu. Iya. Itu kan buatan. Artinya apa? Bahwa framing Anies sebagai kanan itu dibuat. Iya. Nah, itu kan nggak ada salahnya juga orang kanan dukung Anies, nggak ada yang salah menurut saya sih. Ya saya mengatakan misalnya Front Persaudaraan Islam yang benar itu mendukung siapapun, dia nggak ada masalah. Dia gitu. Organisasi resmi. Iya. Yang soal tidak didaftarkan itu soal lain. Kan resminya organisasi itu kalau dia mengadakan kegiatan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mengadakan kegiatan yang benar dan lain sebagainya, tidak klandestin kan bawah tanah ya. Yang menjadi masalah itu pertama palsu. Iya. Gitu. Pak, itu kan pertama palsu, kedua dikawal dengan rapi. Dikawal dengan rapi. Biasanya kan kalau yang FPI yang asli itu biasanya langsung dicegah kemana-mana jadi, itu. Jadi nampak kelihatan bahwa memang dibangun itu. Dan lalu ada yang men-tweetnya biasanya kan? Iya, ada itu. Ya, kelompok-kelompok itulah. Iya, betul. Yang memfitnah saya juga. Allahu Akbar ya, sudahlah ya. Kita tidak ingin membangun politik ini dengan fitnah, maunya dengan hal yang baik-baik saja ya. Oke. Ya, gini Bung Taufik, kadang-kadang kan orang melihat Anies itu adalah sosok yang memang kalau di internasional membanggakan ya. Charming ya kan. Gesture-nya. Ini mohon maaf ya, jauh lebih baik lah dengan incumbent sekarang ya. Kalau gesture-nya, bahasanya, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Tapi orang selalu mendiskreditkan, itu cuman penampilannya doang. Kalau kerja nggak bisa. Selalu bilang begitu, ya kan? Kan biasanya kan orang cerdas, orang smart itu selalu dihadapkan pada kalau kerja nggak bisa, cuma pintar ngomong doang. Nah, citra Anies itu selalu dibegitukan, dicitrakan begitu. Gini, itu kan orang yang menciptakan citra itu. Yeah. Tapi dia kan nggak pernah mau melihat secara batin, secara nurani, secara fakta apa yang terjadi di DKI. Yeah. Banyak yang dilakukan Anies dan itu melakukan perubahan-perubahan yang besar. Contoh yang baru saja terjadi kemarin. Formula E misalnya. Dalam sejarah itu kalau saya tanya ketemu para pembalap yang senior-senior, dia bilang itu mimpi gue nih dari kecil. Ada balapan Formula di Jakarta, baru Anies yang wujudin gitu. Kayak Bung Refli kalau lihat JIS gitu, menurut saya itu menjadi kebanggaan Indonesia loh, JIS itu. Besar sekali dan sangat bagus gitu. Nah itu kan Anies juga gitu. Terus kalau kita lihat lain-lain gitu. Nah ini kan karena apa? Karena ada orang yang nggak mau melihat itu secara fakta. Yang dilihatnya adalah
kampanye pilkada DKI. Kampanye pilkada DKI yang lalu. Jadi Iya. kan kalau yang lalu yang menang non Anies itu nggak ada cerita itu. Iya. Apa intoleran, nggak ada cerita macam-macam gitu loh. Ini kan juga nggak fair gitu. Iya. Ketika kita yang menang terus dia dicap yang lain gitu. Itu yang saya kira harus segera diberesin di negeri ini gitu. Kemudian kalau tidak 0% siapapun calonnya oligarki berkuasa lagi, bikin rakyat Indonesia miskin, susah dan tertindas lagi ya. Kemudian Anies harus capres siapapun cawapresnya. Karena kan ada juga ya wacana misalnya Prabowo menginginkan Anies menjadi calon wakil presidennya, kan begitu ya rasanya. Tetapi ada misalnya Ganjar Anies misalnya atau Puan Anies ya. Nanti dikomentari soal itu. Sekaligus closing statement. Tapi ini saya tanya hal kecil aja. Jadi anggota DPRD DKI udah berapa lama Pak Taufik? 7 tahun. 7 tahun berarti 2 periode ya. 2 periode. Kalau boleh tahu itu pendapatannya berapa? Ini waktu pertama sih kecil. Sekarang dulu. Sekarang bisa di atas 100 juta tuh. Oke, apa aja komponennya? Misalkan uang perumahan. Uang perumahan berapa? Uang perumahan pimpinan itu 80 juta ya, per bulan. Wah, keren banget. Iya. Kan kita nggak punya perumahan. Iya, oke. Lalu kemudian uang transport itu anggota pimpinan nggak dapat karena pimpinan ada kendaraan kan. Iya. Kemudian uang transport. Uang transport berapa? Sekitar 22 juta. Terus ada uang komunikasi. Uang komunikasi berapa? Sekitar 12 jutaan. 12 juta. Nah, yang lain-lainnya itu kecil memang. Ya. Saya sebagai pimpinan Banggar itu cuma 286.000 per bulan. Ya. Gitu. Yang kecil-kecil lah yang lain. Tapi intinya adalah kalau misalnya dia pimpinan penghasilan semuanya itu di atas 100 juta per bulan. Kalau dia non pimpinan anggota biasa 100 jutaan. 100 jutaan juga. Kalau gitu kita nyalon anggota DPRD DKI. Oke. Dan itu kalau awal dulu yang bilang kecil dulu berapa? 26 juta. 26 juta itu tahun berapa? 5 tahun lalu lah, 7 tahun lalu. Yang pertama kali awal ya? Iya, itu cuma 26 lah. Oke, jadi sekarang lumayan ya, signifikan. Itu penambahan itu pada periode yang kedua ini ya? Yang kedua. Pada periode kedua ini. Oke. Bung Taufik silakan tadi posisi Anies sebagai wakil presiden dan kemudian mungkin Anda closing statement kepada sobat RH sekalian, apapun yang ingin disampaikan, closing itu boleh 50 menit. Silakan. Jadi gini, bahwa ada yang menghendaki atau yang berpendapat bahwa bagaimana kalau misalkan Anies jadi wakil presiden. Ya kita terima aja dulu. Kan sekarang ini nggak boleh juga kita menolak, biar aja kita terima dulu. Jangan harga mati gitu ya. Harga mati dong. Ini menjadi bahan diskusi gitu ya, bahan diskusi. Kan nanti ujung-ujungnya tadi hasil survei itu kan mana yang terbaik gitu ya. Jadi saya selalu begitu. Saya bilang Mas nggak boleh kita tolak. Nanti kalau ditolak tertutup pintu semua. Jadi nggak boleh ada menciptakan musuh, nggak boleh. Gitu. Ya sebelum closing statement saya jadi tergoda tanya lagi. Kan Anies bulan Oktober ya selesai ya? Iya, tanggal 16 Oktober. 16 Oktober. 16 Oktober Anies selesai, 17 Oktober Prabowo ulang tahun. Nggak ada kaitannya tapi itu 17 Oktober Prabowo ulang tahun. Nah, berarti nanti Mas Taufik full akan membackup Anies untuk setelah tidak lagi di Gerindra dan DPRD DKI. Iya saya kira itu kan tanggung jawab kita ya, jawab saya yang pernah mendorong Anies ya mau nggak mau gitu ya. Ya apalagi kalau nanti Mas Anies selesai 16 Oktober kan dia mesti banyak turun, banyak gitu. Bersosialisasi ke daerah-daerah ya. Gitu. Kalau sekarang kan memang mungkin lewat media. Kan sekarang mau sosialisasi pun kan harus di luar jam kerja. Sabtu Minggu lah kalau gitu. Nah, ini saya kira yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa ya mari kita berpolitik yang baik lah, yang santun, jangan muncul lagi tuh fitnah gitu ya. Tidak perlu mempertentangkan gitu. Kalau
kalau kita sodorkan yang baik-baik, maka akan ketemunya gagasan baik-baik. Ya. Itu yang paling penting buat saya gitu. Jangan sampai kemudian calonnya baik-baik tapi pendukungnya fitnah-fitnah semua. Fitnah semua itu yang saya kira nggak baik. Pak Taufik, closing statement ke Sobat RH sekalian. Ya Sobat RH sekalian, saya kira pertama channel RH ini saya memang ikuti terus nih. Saya ikuti juga, dan yang kedua bahwa saya ingin mengajak semua masyarakat ya dalam menghadapi 2024 itu, mari kita gunakan pikiran rasio yang baik ya, sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Itu saya kira. Iya. Dan Anies, jangan lupa Anies itu. Ya. Anies itu kalau Anda pilih yang baik, salah satunya pasti dapat Anies.